Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertemakan zombie yang berjudul All of Us Are Dead. Film ini menceritakan ketika wabah zombie mulai menyerang di sebuah sekolah. Para murid yang ada di sana berusaha untuk bertahan hidup dari wabah zombie, tetapi tampaknya mereka cukup kesulitan karena wabah zombie sudah tidak terkendali. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan tentang seorang siswa polos yang sedang dipukuli oleh beberapa murid nakal. Namun entah mengapa, tiba-tiba siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan mencoba melawan. Namun ia justru terjatuh dari atas gedung itu. Setelah kejadian itu, ayah dari siswa polos yang bernama Pak Li datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata putranya masih hidup meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Lalu tiba-tiba siswa tersebut kembali berubah menjadi aneh lagi. Pak Li pun tanpa basa-basi langsung memukulinya menggunakan sebuah buku. Lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya tersebut. Dan terlihat tampaknya putranya yang berada di dalam koper masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. Kemudian kita diperlihatkan sebuah sekolah di mana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan. Sore harinya, ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswi bernama Hyunju yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab sekolah karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus kecil yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat galak dan langsung menggigit salah satu jari Hyunju. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu tiba-tiba memasuki ruangan tersebut sehingga Hyunju pun mencoba pergi dari sana. Akan tetapi Pak Li justru menarik Hyunju kembali dan langsung mengunci ruangan itu. Di sisi lain, 4 orang murid yang bernama Jungsan, Onjo, Jungso, dan Aisa sedang makan malam di sebuah restoran keluarga milik ibu Jungsan. Mereka sempat bercerita tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang secara misterius, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi orang gila. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para murid nakal mencoba membuli 2 murid lainnya yang telah mengadukan mereka pada kepala sekolah. Tapi untungnya salah satu murid yang bernama Suyok datang dan menghentikan perbuatan murid nakal itu. Suyok pun mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana. Namun para murid nakal mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka berdua. Kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan anak nakal itu karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah itu lagi. Singkat cerita, ketika para murid akan melakukan ujian, seorang guru bernama Bu Sungwa sempat menanyakan tentang keberadaan Hyunju. Lalu salah satu murid bernama Juyong mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Hyunju yaitu ketika mereka sedang membersihkan ruang lab. Kemudian Bu Sungwa pun mencoba menanyakan hal itu pada Pak Li yang merupakan pengurus ruangan tersebut.
Namun Pak Le justru mengatakan bahwa ia tak tahu di mana Hyunju berada. Setelah Bu Sungwa pergi, Pak Le pun kembali ke ruangannya dan ternyata selama ini Pak Le telah menyekap Hyunju di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Hyunju yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian, ketika Pak Le sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Hyunju berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Lalu Hyunju pun kabur ke kelas. Bu Sungwa dan para murid yang lain pun sangat terkejut karena Hyunju mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Lee di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Bu Sungwa dan beberapa murid lainnya mencoba membawa Hyunju menuju klinik sekolah, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada di tubuh Hyunju. Namun karena Hyunju terus memberontak dan mencoba menggigit mereka semua, petugas klinik sekolah akhirnya menelpon pihak rumah sakit agar Hyunju bisa segera mendapatkan penanganan medis. Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Lee sengaja menyiksa Hyunju karena ia merupakan teman dari para murid nakal yang pernah membuli putranya, sebelum akhirnya putra Pak Lee dinyatakan menghilang secara misterius. Di tempat lain, ketika Pak Lee dibawa menuju ruang kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru, termasuk Bu Sungwa, karena mereka telah melaporkan masalah itu kepada para polisi. Tampaknya kepala sekolah lebih mementingkan reputasinya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, di ruang klinik sekolah terlihat petugas klinik sekolah mulai mengalami gejala yang sangat aneh, dan ketika ia melihat tangannya, ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Hyunju. Lalu saat beberapa murid nakal sedang melewati ruang klinik sekolah, tiba-tiba si petugas klinik yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari anak tersebut. Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah banyak, hingga membuat seisi sekolah itu berubah menjadi sangat kacau. Onjo yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya Jungsan datang tepat waktu dan ia pun menyuruh Onjo untuk mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu. Namun karena makhluk itu telah mengepung seluruh sekolah, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke kelas. Tak lama kemudian terlihat Suyok dan ketua kelas yang bernama Namra masuk melalui jendela. Namun tampaknya Unjo tak terlalu suka dengan hal itu karena selama ini ia memiliki perasaan terhadap Suyok. Di sana mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie. Akhirnya mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain agar mereka tak tergigit oleh para zombie itu. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksa keadaan Hyunju, tiba-tiba saja Hyunju mulai berubah menjadi zombie. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruangan. Namun pada akhirnya mereka semua pun lari ketika zombie Hyunju mulai mengejar mereka. Sementara itu, saat para atlet panah baru saja kembali dari turnamen, mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan diri ke bis mereka. Lalu ketika mereka melihat keadaan sekolah, mereka pun sangat ketakutan saat mereka menyadari bahwa para murid telah berubah menjadi zombie. Sementara di kelas, Jungsan mencoba melaporkan seluruh kejadian yang ada di sana pada polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya polisi sempat tak percaya saat Jungsan mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie.
Namun pada akhirnya polisi itu percaya dengan perkataan Jungsan saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar ke seluruh kota. Setelah menunggu cukup lama, salah satu siswa bernama Nayon mulai panik karena polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka dari wabah zombie. Ia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan pada para guru dengan alasan bahwa Namra merupakan ketua kelas, padahal di luar sana masih banyak zombie yang sedang menunggu untuk memangsa mereka. Hal itu mulai menimbulkan keributan di antara mereka, sehingga Kyungsu yang saat itu sedang menahan pintunya mencoba menghentikan pertengkaran itu, tetapi Nayon malah menghina Kyungsu. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka semua untuk segera membuat blokade agar para zombie itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Awalnya mereka semua menuruti perkataan guru itu, tetapi ketika Aisyah melihat ada bekas gigitan di tangan guru itu, ia pun langsung menyuruh guru itu untuk segera keluar dari sana. Guru itu sempat membela diri bahwa bekas yang ada di tangannya itu bukanlah gigitan zombie, tetapi pada akhirnya ia pun mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang salah satu siswi yang ada di sana. Melihat hal itu, Jungsan mencoba menghentikan zombie guru tersebut menggunakan sebuah kursi. Namun karena temannya yang telah digigit guru itu juga ikut berubah menjadi zombie, mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan mencari tempat persembunyian lain. Meski begitu, para zombie yang ada di sana tampaknya tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja, sehingga terjadilah aksi pertarungan antara para murid dengan para zombie tersebut. Di sisi lain, saat seorang wanita bernama Mijin dan siswa yang bernama Josong sedang bersembunyi di dalam toilet, tiba-tiba salah seorang yang juga bersembunyi di sana mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang mereka. Namun untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh dua siswa yang bernama Jang Hari dan Min Jae. Sementara itu di rooftop sekolah terlihat dua murid bernama Eonji dan Chulso yang sebelumnya dibully oleh para murid nakal ternyata berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Mereka berdua tahu bahwa hampir seluruh orang yang ada di sekolah itu telah berubah menjadi zombie, tetapi tampaknya mereka tak terlalu peduli karena selama ini mereka selalu berharap agar semua orang yang ada di dunia ini menghilang. Sementara di kelas, saat Jungsan dan yang lainnya sedang membuat blokade, Onjo menyadari bahwa Suyo tidak ada di sana, sehingga ia pun mencoba menanyakan keberadaan Suyo pada Jungsan. Tetapi tampaknya Jungsan tak tahu di mana Suyo berada karena mereka berdua sempat terpisah saat sedang melawan para zombie. Di sisi lain, Suyo yang saat itu sedang bersembunyi di salah satu ruangan mencoba untuk tetap tak terlihat karena masih banyak zombie yang berkeliaran di sekitar sana. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak sengaja menjatuhkan sebuah pensil sehingga Suyo pun langsung berlari ke arah jendela dan ia terpaksa bertahan di luar ruangan itu. Tak lama kemudian, Bu Sungwa yang saat itu berada di ruang siaran radio mencoba mengatakan pada semua orang yang berhasil bertahan hidup untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Bu Sungwa mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka. Selain itu, ia juga menyuruh siapapun yang membawa ponsel untuk segera menelpon polisi. Setelah mendengar hal itu, Jungsan dan teman-temannya tak punya pilihan lain selain menunggu di ruangan itu hingga para polisi dan para tentara datang untuk menyelamatkan mereka semua. Di sana, Aisyah mencoba menyemangati Onjo dengan mengatakan bahwa Suyo pasti baik-baik saja karena ia merupakan cowok kuat yang memiliki keahlian dalam pertarungan melawan zombie. Perkataan Aisyah membuat Onjo mulai merasa tenang.
Namun tanpa disadari tiba-tiba Aisyah mulai mengalami mimisan, di mana hal itu menandakan bahwa Aisyah telah digigit oleh zombie. Tak lama kemudian, saat Aisyah mulai berubah menjadi zombie, ia pun berniat untuk menyerang Onjo, sehingga Jungsan tak punya pilihan lain selain mendorong zombie Aisyah keluar dari jendela. Namun meski begitu, Onjo masih saja berusaha menyelamatkan Aisyah karena ia merupakan satu-satunya sahabat yang selama ini selalu ada di saat suka maupun duka. Namun pada akhirnya Onjo tak mampu menahannya lagi, sehingga Aisyah pun terjatuh dari atas sana dan meninggal dunia. Sementara itu, Pak Li yang sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jai-i, ia pun akhirnya mengaku bahwa dirinya yang telah membuat virus zombie tersebut. Pada awalnya, Pak Li hanya ingin menciptakan sebuah serum yang bisa ia gunakan untuk mengubah rasa takut menjadi perasaan marah agar putranya bisa melawan balik para murid nakal yang sering membulinya. Namun tanpa ia sadari, putranya justru berubah menjadi zombie mengerikan. Bahkan ia juga sempat menggigit ibunya sendiri, sehingga Pak Li pun berusaha menciptakan serum lain agar ia bisa mengembalikan kedua keluarganya menjadi manusia normal kembali. Tak hanya itu, alasan mengapa Pak Li tega menjadikan Hyungju sebagai bahan percobaan bukan karena ia ingin balas dendam, tetapi hal itu ia lakukan karena sebelumnya Hyungju telah tergigit oleh tikus percobaan miliknya. Meski begitu, Jai-i tampaknya tak bisa mempercayai semua perkataan Pak Li, bahkan menuduh bahwa Pak Li telah mengarang semua cerita itu, dan ia menganggap bahwa Pak Li merupakan seorang psikopat yang telah membunuh keluarganya dan menyiksa Hyunju demi kepuasan dirinya sendiri. Di sisi lain, setelah kematian Aisyah, Jungsan mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, sehingga ia pun memiliki ide untuk bisa keluar dari ruangan tersebut menggunakan sebuah selang yang sebelumnya mereka gunakan untuk membuka gembok di ruangan itu. Kemudian Jungsan pun menyuruh Kyungsu untuk membuka pintunya sedikit agar ia bisa mengambil selang tersebut dari celah pintu. Namun karena selang itu jaraknya cukup jauh, Jungsan terpaksa mengambil tangan mainan dari alat peraga yang ada di lab, hingga akhirnya ia berhasil mengambil selang tersebut. Setelah itu ia menyuruh teman-temannya untuk membantu membuat sebuah simpul agar bisa mereka gunakan sebagai pijakan ketika mereka turun dari atas sana. Lalu saat Kyungsu mencoba turun, ia sempat dikagetkan dengan para zombie yang ada di ruangan tersebut, dan ketika ia sudah mencapai ujung selang, tiba-tiba Bo Sung-hwa yang sedang bersembunyi di ruangan itu datang untuk membantu mereka masuk ke dalam sana. Sementara Namra menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan, "Kami ada di ruangan siaran radio untuk berjaga-jaga jika Suyok datang ke ruangan itu." Lalu ketika Jungsan menyuruh Onjo untuk segera turun, Onjo malah mengatakan bahwa ia tak memiliki alasan untuk hidup karena ia telah kehilangan sahabat serta kehilangan orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Jungsan pun mengatakan bahwa Onjo masih memiliki seorang ayah yang mencintai dirinya. Pada akhirnya Onjo mau menuruti perkataan Jungsan. Setelah memastikan bahwa Onjo sudah sampai di ruang siaran, Jungsan bersiap-siap untuk segera turun dari sana. Tetapi tanpa disadari, para zombie akhirnya berhasil masuk menerobos ke dalam ruangan itu, dan mereka pun langsung menyerang Jungsan hingga ia terjatuh dari atas sana. Untuk part 1 cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.